Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah Allah muliakan. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Para jamaah Masjid Zaratul Abror yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, perkenankan kami untuk membacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan jangan bersedih, Allah Subhanahu wa taala beserta kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung dari rasa sedih. Di antara doa yang sering dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan rasa sedih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Senang dan sedih adalah sunnatullah yang pasti mewarnai kehidupan ini. Tidak ada seorang manusia pun yang terus merasa senang dan tidak pula terus dalam kesedihan. Semuanya merasakan senang dan sedih, datang silih berganti. Ikrimah rahimahullah mengatakan, setiap insan pasti pernah merasakan suka dan duka. Oleh karena itu, jadikanlah sukamu adalah syukur dan dukamu adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebahagiaan dan kesedihan agar manusia menyadari nikmatnya kebahagiaan sehingga ia bersyukur dan berbagi, dan adanya kesedihan agar kita tunduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyombongkan diri. Oleh karena itu, tidak tercela bila seseorang merasa sedih. Itu adalah naluri. Terlebih bila sebab-sebab kesedihan itu suatu hal yang terpuji, seperti yang dirasakan orang beriman saat melakukan dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seorang yang beriman. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang tercela adalah saat seseorang larut dalam kesedihan hingga membuat hatinya lemah, tekadnya meredup, rasa optimisnya menghilang sehingga menghancurkan harapannya, sampai-sampai membuatnya tidak mau bergerak, tidak ada ikhtiar untuk mengubah keadaannya untuk menjadi insan yang bahagia. Kita tidak perlu berlama-lama memendam kesedihan dalam hati. Banyak yang tak menyadari ternyata setan senang melihat seorang mukmin bersedih. Ia amat menginginkan kesedihan itu ada pada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 139. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Quran surah Al-Mujadalah surah 59 ayat 10. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi mardana wa mardal muslimin. Anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqamah. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah.
diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.